Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kita sedang berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini kita berbicara tentang tema menemukan identitas kita melalui kehidupan kebangkitan Kristus. Identitas kita tidak berdasar pada situasi yang kita hadapi. Nah, untuk itu kita mungkin sejenak bisa mengetahui definisi identitas. Identitas itu ditulis begini: seperangkat karakteristik atau atribut lambang yang membedakan seseorang atau sesuatu dari yang lain. Mencakup aspek-aspek seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, identitas itu KTP. Nah, identitas itu apa saudara? KTP. Nah, jadi kalau orang bilang, mana ID-mu? Saudara, sebutkan saja KTP. Jangan tanya KTP kok. Nah, umat Tuhan, Yohanes 20 ayat 1 berkata begini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria menatap dengan pandangan ke dalam kuburan itu dengan harapan kekasihnya Yesus, putranya Yesus, yang terakhir kali dibaringkan di dalam kuburan itu, bahwa dia akan menemukannya. Tetapi sebaliknya dia menemukan, tetapi yang dia temukan adalah batu yang berguling dan kuburan menjadi kosong. Nah, umat Tuhan, dari ayat ini kita bisa memberikan atau menarik pengertian bahwa seringkali kita bisa mempertaruhkan identitas kita kepada situasi yang kita hadapi, baik ataupun buruk. Kita menghubungkan pencapaian kita, lingkaran sosial kita atau aktivitas kegiatan pekerjaan sosial kita dengan seberapa besar sukses kita. Dan ketika kehancuran atau bencana datang, persoalan datang, kita tenggelam dalam identitas yang tidak benar. Kenapa? Karena identitas kita didasarkan pada keadaan baik atau buruk. Umat Tuhan, siapa kita tidak ada hubungan dengan apa yang bisa kita lakukan. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Kristus. Identitas saya, identitas orang percaya. Ada orang percaya di sini? Ada orang percaya? Orang percaya, identitas Anda itu tidak didasarkan atas performance baik atau buruk, keadaan baik atau buruk, ada atau tidak ada, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan Kristus bagi saya, bagi kita. Roma 6 ayat yang keempat berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan. Dikuburkan bagaimana caranya saudara? Bersama-sama dengan dia melalui atau oleh baptisan dalam kematian Yesus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Artinya pernah mati, kita mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Tulisan kuningnya bilang apa? Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru atau ID yang baru, new identity. Identitas yang baru.
Bukan lagi yang lama. Walaupun kita masih punya ID lama, kita masih punya tanda penduduk penduduk Indonesia atau bangsa Indonesia dengan alamat, dengan nama, dengan agama, dengan jenis kelamin dan beberapa pertanyaan yang ada di ID kita, di KTP kita. Tetapi kita memiliki sebuah identitas baru, new identity. Identitas baru melalui apa? Kematian dan kebangkitan. Melalui apa dan apa? Kematian dan kebangkitan. Itulah yang menjadi sumber data-data yang kita bisa pakai untuk memvalidasi atau memantapkan ID kita. Ya, identitas kita. Jadi bagaimana kita menerima identitas kita di dalam Kristus? Yaitu melalui apa? Melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah sumber identitas saya. Bersama katakan, kematian dan kebangkitan Kristus adalah sumber identitas saya. Bukan soal gender laki atau perempuan, tua atau muda, putih atau hitam, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sumber identitas kita. Kristus dengan penuh pengorbanan memberikan nyawanya bagi kita di kayu salib yang harusnya itu untuk orang berdosa, tapi dia mengambil bagian menjadi orang berdosa supaya ID kita yang lama adalah the sinner. ID lama kita namanya apa? Orang berdosa diganti dengan ID yang baru, yaitu manusia baru di dalam Kristus. Haleluya. Nah umat Tuhan, ketika kita merayakan hari Jumat yang agung atau the Good Friday, kita temukan bahwa dari kematian Yesus dia telah menanggung beban dosa umat manusia yang begitu berat di atas kehidupannya sendiri. Bukan di pundaknya, tapi di atas kehidupannya sendiri. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, dalam tubuh, jiwa, dan rohnya, dia menanggung semua akibat dosa yang membentuk identitas manusia itu di dalam tubuhnya. Nah umat Tuhan, dengan kata lain, kita melihat sesuatu yang terpuruk, tapi Tuhan Yesus melihat itu emas. Haleluya. Kita melihat itu menjadi sesuatu bencana. Manusia berada satu keterpurukan, tapi dalam kematiannya Tuhan mengubah itu menjadi satu pengharapan. Oke? Seperti Yesus yang rela mati demi kita, kita pun harus melepaskan dan menyalibkan hal-hal yang menghambat identitas kita di dalam Dia. Nah, penghambat identitas baru yaitu identitas lama. Bersyukur atau satu kesempatan di mana sekarang sudah ada KTP seumur hidup, saudara guys ya. Kalau dulu masih ada KTP, masa berlakunya ketika Anda mau tarik uang, lihat, wah ini Pak KTP-nya sudah mati, tolong perbaharui dulu, tolong KTP yang baru. Nah di dalam Kristus identitas kita baru untuk berapa lama? Selama-lamanya. Nah umat Tuhan, tetapi yang menghambatnya adalah identitas kita yang lama. Kita seringkali masih pakai kartu lama. Kartu lama, ID lama inilah yang dibawa-bawa, akibatnya terjadi penolakan-penolakan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, kita merasa Tuhan tidak menjawab doa, kita merasa bahwa Tuhan pilih muka, Tuhan pilih kasih. Padahal ID kita lah yang menyebabkan bahwa seolah-olah Tuhan marah kita, Tuhan kutuk kita, Tuhan tidak baikkan dengan kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, kita tidak sama seperti orang kudus lainnya yang diberkati, yang maju, yang dapat sukacita. Kenapa? Karena ID lama kita. Oke? Ya. Ini yang Paulus bilang begini di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti Paulus hidup dengan seseorang. Betul ya saudara? Kan dia bilang bukan lagi aku yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti kalau saya sendiri yang bukan saya sendiri berarti ada orang lain. Orang lainnya apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang bagaimana?
mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara lihat, identitas kita, jadi Tuhan mengcover kita. Jadi sebenarnya saudara yang kasih, bodinya tidak berubah mungkin. Tubuh kita, ibarat body ya tubuh saudara yang kasih. Casingnya saudara yang kasih. Tetapi di dalam kita sudah Christ install, saudara yang kasih. Christ inside, coba bilang Christ inside. Nah, apa? Christ inside. Jadi Kristus telah terinstal di dalam kita. Bukan aku lagi yang hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yang menyerahkan. Jadi saudara lihat, selama kita mengakui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahwa bukan lagi aku tapi Kristus yang hidup, maka Kristus akan bekerja di dalam dan melalui kita. Tapi begitu kita berkata, maaf, ini ide saya, ini pikiran saya, ini ego saya, ini pikiran kita, maunya kita, tindakan kita, maka Kristus ada di situ, tetapi dia tidak bisa lagi bekerja dengan bebas. Kenapa? Karena kita masih menjadi manusia yang memiliki kehendak bebas. Oke? Identitas tidak terpaku pada masa lalu, namun berdasar teguh pada pengorbanan Kristus. Katakan, identitas saya berdasarkan pada pengorbanan Kristus. Come on. Yes. Saudara lihat, jadi identitas kita, siapa saya, itu karena pengorbanan Kristus. Sekali untuk berapa lama? Once forever, Alkitab berkata. Pengorbanan yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Dari situlah sumber. Saya menjadi saya seperti yang Tuhan kehendaki karena pengorbanan Kristus. Identitas kita terjadi karena pengorbanan Kristus. Jadi saya diubahkan dalam pengorbanan Kristus. Bersama katakan, saya diubahkan dalam pengorbanan Kristus. Manusia tanpa mengalami karya pengorbanan Kristus, dia hanyalah manusia yang bermoral baik dan berperilaku baik, tapi sesungguhnya dia bukan memiliki atau belum memiliki atau tidak memiliki identitas yang terbaru atau yang dibaharui di dalam Kristus. Karena kebangkitan Kristus, identitas kita aman dalam kehidupan kekal dan kemenangan dalam segala hal yang kita lakukan. Katakan amin. Dia telah menulis ulang. Kristus telah menulis ulang narasi yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Haleluya. Jadi ID kita ditulis lagi. Nama John Patrick Vangidae baru. Nama VLC baru. Coba sebut nama saudara. Nama, kasih ujung. Di ujungnya apa? New style, saudara kasih, oke? Nah, dia yang menulis, kita hanya mengulangi apa yang dia tulis. Tuhan sudah membayar lunas, haleluya, identitas kita. Dan apa yang diambil oleh belalang pelahap, apa yang mencuri bagian kita, kesehatan kita, keuangan kita, peluang kita, potensi kita, dan bagian-bagian kita, ketika Tuhan menulis narasi baru, maka berkat yang baru datang 7 kali lipat lagi. Haleluya. Ini harus menjadi kepercayaan kita. Nah, sekarang kita menemukan, di mana kita menemukan identitas kita. Nah, seringkali manusia menemukan identitas mereka, saudara yang kasih, dalam beberapa hal. Karena dunia menawarkan identitas dan orang mencari identitas mereka dalam diri mereka atau dalam hal di luar mereka. Inside them or the external of them. Jadi di dalam mereka melihat bahwa saya berpotensi, saya bisa, saya hebat, saya mampu, saya begini dan begitu. Tapi juga di luar misalnya dia karir. Ya. Salah satu tempat pertama yang membuat kita tergoda untuk mencari identitas kita itu melalui apa saudara?
karir. Walaupun gaji kecil, atas bajunya lengkap, jas, full jas, air condition. Walaupun gajinya apa? Kecil. Yang penting gaya. Saya bilang cucu saya, Jip, lu nih bagaya terlalu. Lu rambut botak jual bawa sisir nih. Dia bilang apa? I am a style boy. Saya ini anak muda yang style. Lu style tapi botak jangan bawa sisir. Nah, sudah tahu seringkali orang tuh mau gaya tapi Lloyd Hoko. Nah ini keliru. Sehingga mereka mendapatkan peluang-peluang yang mungkin tangannya kotor, bajunya kotor. Tapi mereka melihat bahwa itu sesuatu yang kurang pas. Mereka menghabiskan waktu dan energi mereka untuk mengejar karir yang dapat membuat mereka merasa seolah-olah kalau saya di kantor ini, saya kerja di bidang ini, saya bikin begini, maka itulah saya. Saya jalan tuh terangkatlah dada saya. Kalau saya tidak itu maka saya tertunduk. Bahkan orang panggil pun saya lupa namanya saya siapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan atau karir yang kita dedikasikan atau kita upayakan dari tahun ke tahun, kemungkinan besar 99% akan menjadi faktor perebut waktu kita. Pengambil perhatian kita. Kenapa? Karena kita hanya habis waktu untuk melihat supaya bagaimana karir saya menjadi maju. Supaya ID saya oke. Yang kedua, dalam kesuksesan keuangan. Kalau saya punya uang kecil, kurang bagus. Jadi kita dapat mencari identitas melalui kesuksesan keuangan. Ya. Padahal kita tahu di dalam Alkitab Rasul Paulus, rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan hebat, tapi dia mengakhiri hidupnya dalam satu. Saya bandingkan diri saya dengan Rasul, saya malu, saudara kasih, karena antara timur dan barat. Tapi Paulus dia sangat luar biasa. Dia mengakhiri hidupnya dalam sebuah rumah kontrakan. Apakah Paulus tidak dipakai Tuhan? Apakah Paulus direndahkan? Sangat dihormati. Tiap minggu namanya disebutkan. Ya. Tapi saudara lihat, dia tidak punya uang. Dia tidak punya pengaruh yang banyak dalam hal itu. Nah, sebenarnya saudara yang kasih, ini menjadi contoh pembelajaran bahwa kita membutuhkan uang, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Yang setuju katakan amin. Oke? Tidur nggak bisa beli dengan uang, sehat nggak bisa beli dengan uang, damai sejahtera tidak bisa beli dengan uang, kemenangan tidak bisa beli dengan uang. Ya. Yang ketiga, penampilan dan reputasi. Reputasi artinya nama baik. Salah satu atau semua hal tersebut mungkin tampak seperti fondasi yang kokoh, namun tidak ada satupun yang permanen. Ya, saudara lihat 3 hal yang disebutkan tadi, ya, itu semua bukan permanen. Ya. Semuanya itu akan menjadi saudara hilang tanpa peringatan sebelumnya. Ya. Kalau itu menjadi dasar identitas kita, kesuksesan, kekayaan, keuangan, karir, ya, penampilan fisik dan sebagainya, itu kita akan mendapatkan kekecewaan yang besar, ibarat istana di atas pasir. Anda tahu, ketika orang bikin istana di pinggir pantai, maka dengan mudah istana itu dihancurkan oleh gelombang. Demikian pula kita akan kehilangan identitas kita secara tiba-tiba bila muncul persoalan. Mungkin dengan satu gosip membuat kita bisa mengalami perubahan identitas. Padahal itu tidak benar. Tapi ketika digosokkan kepada nama kita menjadi sip, maka itu akan membuat kita menjadi goyah karena kita beranggapan nama kita sudah dirusakkan. Nama kita, reputasi kita sudah menjadi sirna dan ambruk. Padahal kita tahu bahwa penampilan kita akan berubah seiring bertambah usia. Betul ya saudara yang kasih? Betul atau tidak? Makanya sekarang stem cell itu, sebelum tahu buka aja di YouTube stem cell. Stem cell itu sudah dikasih sebuah semacam ya
mereka temukan sebuah sel-sel yang saya nggak usah jelaskan di sini, tapi intinya stem cell itu saudara kekasih, kalau disuntik tidak mahal-mahal, hanya sekali suntik ya 28 juta aja, tidak mahal. Berapa juta saudara? 28 juta. Begitu Anda suntik, nanti usia 70 diturunkan menjadi 50 saudara kekasih. Jadi usia 20 disuntik lagi jadi 10 saudara. 10 disuntik lagi jadi 1. 1 disuntik 0 dan mati saudara. Tapi itu terjadi saudara kekasih. Makanya saudara lihat orang-orang sekarang ini mereka kita lihat bahwa padahal penampilan itu bilang kiri kanan, penampilan akan berubah. Oke, nah itu contoh. Nah ini saya baru masuk di ini di awal kita buka gerbangnya. Oke, nah sekarang saudara kekasih, Tuhan Yesus tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Dia dapat diandalkan. Setuju dengan saya amin? Dia tetap sama. Kapan? Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jika Anda menemukan jati diri Anda di dalam Dia, pada akhirnya Anda tidak akan pernah kecewa. Katakan amin. Karena Dia telah terbukti berkali-kali dapat dipercaya. Oke? Memahami identitas kita di dalam Tuhan Yesus dimulai dengan memahami siapa Dia. Apa yang Dia katakan tentang dirinya dan apa yang Dia katakan tentang kita. Siapa Dia, apa yang Dia katakan tentang Dia, dan apa yang Dia katakan tentang saya. Itulah yang akan menguatkan identitas kita, memperkokoh identitas kita. Tuhan menciptakan kita agar kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi identitas saya sama seperti Yesus. Bisa katakan bersama saya? Identitas saya serupa atau sama dengan Yesus. Karena Tuhan menciptakan kita sama. Jenisnya sama. The God's kind of life. Jenis kehidupan Tuhan itu sama persis yang dia taruh. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kemudian apa? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kalau saya mau serupa di dalam kehidupan harus melewati apa? Serupa di dalam kematian. Nah, kematian yang bagaimana? Bukan kematian fisik, tapi kematian dari segala keduniawian dan keegoisan kita. Selama itu masih berkuasa atas kita, maka kita tidak dapat mengenal Dia. Dan karena kita tidak mengenal Dia, maka ID kita tidak bisa diubahkan. Makanya Paulus bilang, yang aku kehendaki jemaat Tuhan adalah kamu mengenal, knowing Him in the fellowship of His sacrifice, of His suffering. Jadi umat Tuhan, kita tidak bisa menyamai penderitaan kita dengan Yesus. Tetapi kita bisa mengambil implikasinya, yaitu penderitaan-penderitaan yang terjadi karena kebenaran. Kristus, Dia menderita karena Dia mempertahankan kebenaran yang Dia berikan kepada manusia. Sehingga walaupun Dia dinyatakan berdosa, dinyatakan orang yang melawan Tuhan, Dia tetap menerima karena Dia mempertahankan supaya saya dan saudara benar. Haleluya. Dia menjadi salah supaya kita menjadi benar. Amen. Jadi mengenal Dia, semakin kita kenal semakin serupa. Coba katakan bersama saya, semakin mengenal semakin mengenal semakin serupa. Serupa di dalam apa tadi? Kematiannya. Ini yang pekerjaan besar yang kita harus alami dalam kehidupan kita dari saat ke saat. Nah, sekarang bagaimana Tuhan melihat kita? Umat Tuhan, identitas sejati kita didasarkan pada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara mesti tahu itu. ID saya atas dasar apa yang saya lakukan. Ini saudara mesti pastikan. Kenapa?
Kalau kita tidak kuat, maka kita akan tergilas di zaman ini. Kita akan terbawa. Di zaman ini, zaman yang sangat harusnya merubah konsep berpikir banyak orang dan identitas mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Ya. Satu hari ada pertemuan para binatang-binatang di hutan. Lalu datanglah kelelawar. Saudara tahu kelelawar ya? Ketika dia datang, dia cari tempat duduk, saudara kasih, dia lihat tikus, dia duduk di sana, tikus bilang, sorry, kamu punya sayap, kami tidak punya sayap. Silakan cari yang punya sayap. Dia datang di burung, saudara kasih, dia duduk di komisi burung, saudara kasih. Burung bilang, oke, kamu punya sayap, tapi kami tidak punya telinga. Silakan kamu cari kelompok yang punya sayap dan punya telinga. Lama-lama dia putar-putar dan dia keluar sendiri. Itu peristiwa di sorga. Lalu dia keluar kemana, saudara yang kasih? Nah. Jadi identitas kita, kalau tidak jelas, saudara yang kasih, kita akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis. Ya, menyangkut pernikahan, menyangkut pergaulan, banyak hal. Itu bisa terjadi. Oke? Nah, untuk itu yang pertama yang perlu kita tahu, bilang di kiri kanan, Tuhan mencintai dan mengasihi engkau. Nah, identitas kita akan diperkuat tadi didasarkan pada kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang Yesus lakukan. Amin. Itu fondasi untuk membuat temboknya kokoh, yaitu saya dicintai Tuhan. Katakan sama-sama. Ya, itu menjadi kita kuat. Karakter kita menjadi kuat. Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Tidak ada uang, kondisi yang tidak menentu, seolah-olah semuanya gagal dan tidak pasti. Anda harus tetap percaya, saya dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Saat cintamu ditolak, percaya cinta besar Tuhan masih ada pada engkau. Pada saat engkau mengalami kegagalan dalam banyak situasi tertentu, maka Anda harus tahu, Tuhan mencintai saya. Cara Tuhan mencintai kita, mengasihi kita dengan cara apa? Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh. Dari mana saudara? Long distance. Haleluya. Cinta jarak jauh. Bilang apa? Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan bilang apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tidak cukup. Dia bilang apa? Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan. Amen. Nah, umat Tuhan, ketika Anda tahu bahwa Anda dikasih oleh Tuhan, rumah kontrakan tidak menghalangi engkau bersuka cita. Haleluya. Motor yang belum habis bayar kreditnya tidak menghalangi Anda katakan Tuhan baik. Haleluya. Amin. Amin. Anda tidak akan tergoyah. Karena ID kita, oh Tuhan ngasih. Karena Alkitab berkata kasih yang kekal. Everlasting love. Karir sewaktu-waktu berubah. Prestasi sewaktu-waktu berubah. Penampilan apalagi. Begitu pilek batu. Kita langsung tidak bisa tampil di muka. Kenapa? Karena gangguan pilek dan batu. Makanya banyak orang stres bukan karena kanker. Hanya karena gara-gara apa saudara? Pilek. Saudara guys. Lihat ini. Di dalam Kristus saya dikasihi. Haleluya. Kita diciptakan dengan suatu tujuan. Bukan sekedar salinan, copy paste. Ya, ini Tuhan copy paste, orang Belu semuanya sama, orang Timur semuanya sama, orang bule semua yang muka sedunia itu saudara enggak sih? Itu adalah orang-orang yang gagal mungkin. No. Tuhan ciptakan kita secara unik dan Tuhan berniat. Haleluya. Coba pegang dana. Tuhan berniat saya ada di dunia ini. Ada istilah hamil di luar nikah ya. Bisa itu terjadi. Tapi saya percaya kehidupan datang dari Tuhan. Amen. Karena banyak orang yang mungkin saudara ID mereka kurang jelas. Saya pernah sebut satu pemimpin di satu provinsi tertentu. Itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat memalukan bagi keluarga. Sehingga dia tidak disebutkan namanya. Tapi ketika dia menjadi penguasa di provinsi itu, semuanya pada datang. Tapi waktu kepala suku mau masuk ruangannya, mereka geser. Kenapa? Karena semua tidak berani ngomong. Kenapa? Pada waktu maminya hamil dia, semuanya menyangkal
bahwa akibatnya dia dipelihara oleh orang miskin tertentu, dan orang itu berhasil, dia menjadi penguasa, lalu mereka udah running mau datang, akhirnya mereka batal sampai meninggal orang itu, sukunya tidak datang merehabilitasi. Kenapa? Karena mereka grogi dan takut, saudara kekasih, karena dia punya keberhasilannya begitu hebat sehingga mereka tidak bisa lagi menyelesaikan. Kenapa, saudara kekasih? Karena kita lihat bahwa walaupun orang terlahir dengan cara yang mungkin ilegal, bagi manusia ilegal, tapi bagi Tuhan kehidupan datang dari Tuhan. Amin. Dan mereka berhasil. Kebanyakan seperti itu. Ada orang yang dibuang di tempat sampah, tapi di kemudian hari dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke? Yesaya 49 ayat 16. Lihat. Kalau tidak lihat, tidak lihat. Bilang kiri kanan, lihat. Nah, apa saudara? Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa yang terjadi kalau saudara dulu ujian mulai tulis di sini? Masih ingat? Tulis di sini. Setiap kali masuk, karena ini salah nih. Nyontek di tempat yang salah. Tapi dia lihat. Setiap saat dia lihat jawabannya. Anda tahu setiap saat Tuhan memperhatikan engkau. Karena engkau dilukis di tangannya. Bukan di perpustakaan atau di tempat penyimpanan barang antik. Lalu sewaktu-waktu 10 tahun baru buka satu kali. Setiap saat Tuhan melihat. Wih, di pemuka kebeta ya. Haleluya, amen. Tuhan melihat. Jadi saudara lihat, Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia bermaksud menciptakan kita dan dia melukis kita. Ya, memang sekarang ini dunia ini sudah modern sekali sehingga orang bisa operasi hidung, operasi telinga, operasi rupa yang luar biasa. Saya khawatir waktu mereka masuk surga, ini rupa tidak ada di sini. Waktu terlahir dulu tidak ada, waktu terlahir dulu dia hitam, tapi kenapa kok putih sekarang? Waktu terlahir dulu itu kribo, sekarang kok papanisasi, kenapa? Ionisasi. Oke, itu persoalan saya saja, bukan persoalan Anda. Tapi saudara lihat, saudara yakin bahwa Anda diciptakan dengan maksud dan Tuhan memperhatikan Anda, amen? Melukis itu sesuatu yang indah. Ya tiap saat Tuhan lihat. Jadi pada waktu kita stres Tuhan, aduh ini tidak sesuai dengan lukisan ini. Tuhan ambil hapus. Oleh kasih Tuhan hapus, yang stres Tuhan ganti lagi. Amin, amin, amin. Jadi saudara yang kasih, jangan menjadikan dirimu mangsamu dan berkata, saya tidak dikasih, saya tidak laku. Kamu laku untuk dirimu sendiri. Haleluya. Kasih harga yang paling mahal. Katakan amin. Tuhan dengan penuh kasih merancang setiap detail diri kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih, saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, itu kalau terpisah-pisah, Anda bisa bayangkan kalau telinga bisa dicopot pasang, mau tidur copot telinga, copot semua. Begitu dia tidur tikus, anjing datang. Begitu HP bunyi dia angkat mau jalan, telinga tidak ada. Mata tidak ada. Dengan kata lain begini, Tuhan menciptakan kita menjadi indah ketika kita berbaur dalam satu kesatuan. Katakan amin. Indah. Nah, kalau saudara kasih, masing-masing mesin mau mempertahankan kekuatannya sendiri, ternyata yang bisa bikin macet dari mesin yang besar, Om Boy pasti tahu, busi yang kurang bagus ya, atau kabel yang copot. Kabel yang copot sedikit saja, dia macet, saudara kasih. Nah, itulah sebabnya saudara kasih, detail-detail kehidupan kita ini kadang-kala kita tidak bisa memahami, tetapi saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan sesuatu yang antik untuk tidak tersentuh. Yang mengerti bisa katakan amen.
Tapi Tuhan menciptakan kita sesuatu yang indah, lukisan yang indah. Bukan lukisan yang mengandung interogasi atau intimidasi yang kita lihat sesuatu api yang menyala-nyala, lalu ada binatang yang bertanduk 7 dengan lidah yang 2 meter keluar. No, Tuhan menciptakan kita dengan kata lain, saya diciptakan untuk dinikmati. Coba katakan sama-sama, 2, 3, come on. Amen. Coba kita membayangkan saudara yang kasih Tuhan yang terkandung di dalam desain yang rumit itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi orang lain apa adanya seperti Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dengan kasih yang kekal. Kita bisa memberikan dia kasih. Dan yang kedua, bilang di kiri kanan seperti itu. Kasih tahu di kiri kanan seperti itu. Saya dipilih oleh Tuhan. I'm chosen by God. Haleluya. Kalau ada presiden terpilih, maka ada orang percaya terpilih. Haleluya. Katakan, saya orang percaya terpilih. Come on. Saya orang percaya. Yes. We are elect people of God. Efesus 1 ayat yang 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat. Katakan, saya dipilih sebelum dunia ada. Katakan, come on. Itu dengan kata lain, engkau tidak ada yang menyainginya. Haleluya. Kalau sampai ada yang menyaingi engkau, dia hanya di bawah. Tidak ada yang bisa melewati engkau. Karena engkau sulung dari semua ciptaan. Sebelum dunia ini ada. Di dalam Kristus Anda tidak hanya dikasihi, tapi juga dipilih. Allah mengutus putranya sendiri ke bumi untuk mati menggantikan kita. Supaya kita menjadi orang pilihan karena Kristus. Galatia 4 ayat yang kelima dikatakan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa saudara? Kita diterima apa? Menjadi anak. Kita dipilih bukan hanya menjadi eksekutor. Pelaku-pelaku kehendak Tuhan saja. Tapi kita dipilih untuk menjadi anaknya. Haleluya. Tuhan tidak berkewajiban memilih kita berdasarkan kinerja atau kehebatan kita. Oh, karena saya hebat, saya bagus, Tuhan wajib untuk pilih kita. Tuhan memilih kita karena kerelaan hatinya. Amen. Dia memilih kita untuk melaksanakan rencana yang rumit yang melibatkan kematian putranya dalam nubuatan ratusan tahun. Itu sempurna penebusannya. Dia memberikan peluang dan kesempatan dalam penebusan itu bukan sekedar menjadikan kita orang percaya, tapi kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Kita yang takluk oleh dosa diangkat, ditebus melalui kematiannya menjadi anak. Nah umat Tuhan, kita dipilih dan diinginkan sehingga tidak ada alasan untuk menjadi lemah karena situasi dan keadaan apapun. Haleluya. Karena saya dan saudara adalah orang pilihan, karena kita dipilih, maka situasi apapun kita tidak akan tergoncang. Haleluya. Katakan, saya terpilih karena itu saya kuat. 2, 3, katakan, saya terpilih karena itu saya kuat. Ya. Kalau nanti manusia punya masa keterpilihan itu habis. Kalau di politik 5 tahun 1 kali sebagai mungkin anggota DPR atau mungkin presiden. 5 tahun selesai. Maka berakhirlah masa kejayaannya. Tapi Anda dan saya dipilih sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Oke? Nah umat Tuhan yang ketiga. Saya diampuni. Katakan saya diampuni. Identitas saya menjadi kuat karena saya diampuni. Itu menjadi indah. Tembok-tembok kehidupan saya diwarnai dengan sukacita karena Alkitab berkata begini. Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang menang lotre. Coba baca bersama saya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa. Berbahagia, blessed, happy, blessed, diberkati, sukseslah.
Bersukacitalah, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Jadi saudara lihat, kita yang hidup di dalam pengampunan Tuhan, tembok-tembok kita warna-warni. Haleluya. Penuh dengan keceriaan. Kenapa? Karena saya diampuni. Haleluya. Tidak ada alasan untuk saya ditekan. Karena saya sudah menerima hadiah. Hadiah itu namanya apa saudara? Bebas dari penghukuman. Oke? 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, coba katakan, namun. Nah, apa saudara? Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam bahasa Inggris, we have another lawyer to standing between us and God. Lawyer, pengacara, saudara kekasih. Pengacara itu berdiri atas nama capres A, B, C, 1, 2, 3. Amin. Dan mereka bertempur di sana. Mempertahankan masing-masing menang. Dengar, Yesus adalah lawyer kita. Waktu kita berbuat dosa, Yesus akan berdiri. Bapa, jangan hukum dia. Saya sudah menebus dia. Berbahagia. Amin, amin. Jadi kenapa kita mesti berduka cita? Mengapa kita mesti menghukum orang lain? Padahal orang lain itu punya pengacara yang dia sudah bebas. Tuhan sudah bebaskan dia. Cuman perasaan kita belum. Pengampunan artinya membebaskan orang dalam perasaan. Pengampunan artinya apa? Come on. Orang bisa kasih 1 juta, tapi perasaannya dia keep. Kristus sebagai pengacara yang sempurna agar kita bebas dari dosa senantiasa. Dia beracara untuk kita. Dia bernegosiasi. Dia melobi-lobi, haleluya, untuk kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Amin. Namun Yesus yang tidak berdosa, dia mati dan kematiannya seharusnya itu kita alami, tapi dia mengalaminya di kayu salib supaya kita diampuni senantiasa. Haleluya. Kesalahan yang telah Anda lakukan tidak diperhitungkan terhadap Anda, dan segala kebaikan yang dilakukan Kristus diperhitungkan terhadap kita. Haleluya. Jadi saudara lihat di sini, Tuhan tidak memperhitungkan kita. Karena Tuhan tidak memperhitungkan kita, kita akan memiliki kebebasan. Haleluya. Tentu kebebasan kita meresponi kebaikan Tuhan. Haleluya. Amen. Nah, manusia tidak memakai prinsip itu. Manusia bilang kalau saya kasih hati, nanti dia mau apa? Kalau kasih jantung, hati dan jantung diambil, limpa diambil, semua tulang rusuk diambil, yang sisa ekor saja. No, Tuhan dia memberikan kepada kita seluruh hidupnya. Ketika saya tahu kalau saya diampuni, saya diterima, maka saya tahu untuk mengampuni dan juga menerima. Katakan amin. Umat Tuhan, pengampunan ini memungkinkan kita dianggap sebagai anak Tuhan dan orang yang dibenarkan. Haleluya. Tuhan selalu melihat kita di dalam Kristus. Kenapa orang selalu mencari keselamatan dalam sistem kepercayaan mereka? Karena sistem kepercayaan mereka tidak ada jaminan bahwa mereka sekali dibenarkan, benar untuk selamanya. Tapi kita mendapatkan keselamatan yang di dalamnya kebenaran yang membawa kepada kita dari awal sampai pada akhirnya. Jadi tidak benar salah, tidak benar salah. Sekali benar, benar selamanya. Nah, kita yang bermain-main, kita yang rugi karena kita tidak pernah bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Karena kita tidak bertumbuh keserupaan dengan Kristus, kita menjadi Kristen kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Karakter kita tidak bentuk, pada masa pemerintahan kita tidak dipakai sama sekali. Mungkin masuk surga, karena surga adalah punya Tuhan, Dia yang berhak untuk menentukannya. Tetapi untuk memerintah bersama dengan Dia, dicari orang-orang yang huyos, artinya orang yang dewasa. Bukan kanak-kanak. Oleh karena itu di mata Tuhan, jika Anda telah menerima apa yang Yesus lakukan bagi Anda telah diampuni sepenuhnya. Katakan, amen. Nah, dari sudut pandang
Anda tidak berdosa. Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan melihat kita tidak berdosa. Hanya dari mimbar yang bernuansa Tauratlah yang selalu bilang, ingat, di luar lu orang baik, tapi di sini orang berdosa. Bahkan ini bengkel orang berdosa. No, ini tempat perjumpaan orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Tuhan memandang kita. Nah, kemampuan percaya ini, saudara yang kasih, kalau tidak diulang-ulang, tidak dibombardir, tidak dikasih tahu, kita nanti selamat hari Minggu dalam ibadah, nanti pulang Minggu sore sampai Minggu pagi mau kebaktian lagi, baru mulai datang lagi. Jadi perasaan kita yang benar-benar tidak, kita dibenarkan karena pengorbanan, bukan perasaan. Katakan amin. Nah, umat Tuhan, itu adalah sesuatu di mana kita dapat membangun identitas kita. Katakan, saya aman karena pengampunan Tuhan. Katakan, saya tidak terganggu. Nah, hanya manusia yang bilang begini. Lu bertobat dulu baik-baik baru lu datang. Manusia yang bilang begitu. Tuhan tidak pernah bilang, lu tunggu sempurna. Aku mengasihi engkau dengan apa? Kasih yang kekal. Pengampunan Tuhan once forever. Anytime we can have. Bahkan pengampunan itu seperti mata air pancuran yang mengalir terus. Kita ada di bawah pancuran pengampunan Tuhan. Haleluya. Sehingga setiap saat kita bebas. Kita bisa enjoy. Kenapa kita tidak bisa enjoy relationship? Kenapa kita bisa enak dengan Tuhan tapi tidak enak dengan sesama? Karena kita tidak merasakan dan tidak mau melepaskan. Saudara, kalau kita sudah terima dengan free, kita berikan juga dengan free. Haleluya. Kalau tidak, kita tidak enjoy life. Under the prison of the emotion. Kita ada di penjara emosi yang membuat kita tidak happy. Padahal makanan kita semuanya tersedia. Oleh karena itu, saudara yang kasih, jika kita diampuni, maka tidak ada alasan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Yang keempat, saya ditebus. Katakan, saya ditebus. Nah, lihat. Ini adalah tembok-tembok kita dari sisi yang lain. Tuhan melihat kita tebus. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lihat. Kita telah ditebus dari cari, bukan dengan darah. Kalau kita baca salahnya, ditebus dengan darah yang mahal. Coba katakan, darah yang mahal. Darah yang tak ternilai. Kita dibeli, purchase, dibeli dengan harga yang lunas oleh darah. Ditebus dari apa? Cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, apa artinya pengampunan itu? Kita tertebus, pengorbanan Kristus telah membeli kita kembali dari kekuatan dosa dan kejahatan yang pernah merasuk dan mengendalikan manusia serta menjadikan kita milik. Ketika Tuhan melihat kita, Dia tidak melihat mantan pendosa. Katakan amin. Dia tidak melihat kita berdasarkan siapa kita dahulu. Tuhan melihat kita baru di dalam Kristus. Kalau manusia melihat itu selalu yang dulu, dan dia selalu menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Menunggumu dari pemilu datang kepada pemilu. Dia tidak melihat kita berdasarkan siapa kita yang dulu. Dia melihat saya dan saudara sebagai orang yang telah ditebus, ciptaan baru yang telah dijadikan utuh. Katakan, all is well with me. Come on, all is well. Tuhan lihat kamu. Jadi saudara jangan gangguan-gangguan segini. Kalau gangguan segini lebih baik diperhatikan saudara. Dan ingat, saya mau tambahin sebelum saya lupa. Kalau saudara ke rumah sakit ada gangguan di mana-mana, lalu orang bilang pulang, sudah jam buru-buru pulang. Tunggu 2-3 jam lagi. Kenapa? Karena seringkali kematian itu datang gara-gara orang tidak punya kesempatan kedua untuk evaluasi. Jadi ibu Pak sudah sembuh nih, pulang sudah. Biar bayar tambah, beta nginap 1 malam lagi dulu. Supaya
Anda bisa terdeteksi dengan baik. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Itu hanya saya ingatkan saja. Ya, sebab ada orang yang mati boro-boro gara-gara mari sembuh pulang doa. Habis doa yang sakit terus pulang saudara. Pulang ke surga maksudnya. Ya. Serangan yang kedua itu penting, mesti dijaga. Apalagi yang berkaitan dengan jantung dan lain-lain. Kalau dengan dompet gak apa-apa, saudara jangan takut. Oke, nah saudara yang kasih, Anda tidak perlu mendefinisikan diri sendiri berdasarkan kesalahan masa lalu. Walaupun masa lalu kita parah apapun, jangan pernah, apalagi saudara mendefinisikan orang dengan masa lalu. Lu dulu begini, lu dulu begini, lu dulu begini, lu dulu begini. Saudara pengen kasih. Lain di SMA, lain di perguruan tinggi, lain di usia sekian-sekian. Betul saudara, amen? Nah, jadi kita bisa, saudara yang kasih, melihat diri kita ini utuh. Walaupun gangguan-gangguan perasaan badan ini ada, tapi saudara selalu katakan, kadang-kadang saudara kita belum sakit, ini jantung sudah datang. Lalu jantung, ini ada Pak. Tiba-tiba kanker datang, beta dari sini, mau yang ganas atau yang lemah? No way. Katakan, saya utuh. Tuhan lihat tuh kamu utuh. Haleluya, amen. Kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita? Analoginya gampang. Coba saudara punya kekasih, anak, suami atau istri yang Anda sangat cintai sakit. Kalau Anda bisa angkat itu penyakit, kira angkat separuh-separuh, biar angkat 10%. Kalau dia baik, angkat lagi. Nanti kalau dia melawan, saya lepas lagi. Tuhan lihat kanker dosa, dia cabut semuanya. Amen. Dia sembuhkan kita tanpa bayar. Demikian juga. Kalau Tuhan melihat kita utuh, kenapa kita melihat kita yang tak laku-laku dan luka-luka? Katakan, saya ada karena Kristus membuat saya ada. Katakan. Ya, karena dia mengadakan, bukan karena masa lalu saya. Kita tidak dapat berjalan dalam identitas seseorang yang dijadikan baru kalau kita belum tahu bahwa kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Artinya apa? Saya dulunya itu baik untuk melakukan yang tidak baik, good for nothing. Baik untuk melakukan yang tidak baik. Coba katakan sama-sama, baik untuk melakukan yang good for nothing. You are good for nothing itu artinya kamu baik untuk melakukan yang tidak baik. Itu yang disebut cara hidup yang sia-sia. Kadang-kadang saudara saya jalan, saya lihat orang mabuk-mabukan di pinggir jalan mereka, atau saya lihat di film atau di YouTube mereka hidup keterpurukan. Sebentar sudah usia 50, 60. Saya ketemu teman-teman saya yang lama saudara yang kasih. Ada yang ketemu bagus dalam keadaan yang ganteng, tapi saya ketemu banyak saudara modelnya kakek-kakek. Saudara yang kasih hidupnya tak. Kenapa? Ada yang nama Amir, ada yang nama Mahmud, ada yang nama saudara Ahmad, saudara yang kasih. Kenapa kamu begini? Wah, dia bilang ada nama Burhan, saudara yang kasih. Ya. Min kalau berbeli kue, dia, oh dapat pendeta, gratis, saudara yang kasih. Burhan, oh mereka hidup dalam. Kenapa? Saya mau kasih tahu bahwa mereka belum mengalami pembaruan-pembaruan dari Tuhan. Mereka hidup dalam satu keadaan kekuatan diri mereka. Sehingga ketika mereka bertambah umur, mereka hidup dalam tekanan-tekanan. Apalagi ekonomi yang suka dan sulit. Itulah sebabnya saudara kasih kisah tragis. Ada seorang anak Tuhan di satu kota. Dia pemimpin song leader yang luar biasa. Dia pemain musik yang luar biasa. Bahkan dia pengkhotbah yang luar biasa. Dia lari meninggalkan mimbar ini. Dia lari meninggalkan. Dia bertarung di luar. Dia pingin menjadi seorang sarjana. Dia kuliah dan dia berhasil menjadi seorang sarjana. Dia pingin terkenal. Dia lamar diri dari satu partai. Dia berhasil menjadi seorang legislator, seorang DPR yang hebat, yang luar biasa. Di provinsi itu atau di kota itu dia sangat powerful dan diberkati dengan cara kemakmuran yang luar biasa. Saat hari dia meninggal di rumah yang bukan istrinya.
Itu artinya apa? Kita telah ditebus, cuman kita tidak konsisten berjalan dalam penebusan. Seperti jam tangan ini. Kalau saya pakai karena cocok, saya beli atau saya dikasih karena harganya mahal, lalu mahal karena buatan tahun 60, ini mahal karena buatan tahun 60. Saya pakai di sini, tapi kalau saya lempar di orang atau saya jengkel, saya telan, saudara saya pikir ini vitamin, apa yang terjadi? Salah guna dan itu membunuh diri saya sendiri. Jadi pertanyaannya, kenapa orang yang ditebus Tuhan gagal dalam hidupnya? Karena dia keluar dari rencana Allah. Saya berjumpa dengan seseorang yang menceritakan saya sebuah kisah nyata. Orang yang pernah berjalan di atas air. Ketika mereka ingin terkenal, lebih baik saya jangan di gereja. Mungkin dia berpikir, dia masuk dalam sekelompok masyarakat. Dia menjadi tua-tua tokoh masyarakat yang hebat. Mencalonkan diri menjadi DPR yang hebat. Dia berkuasa di provinsi itu. Bahkan seorang pendeta yang khotbah salah, dia turunkan pendeta itu dari atas mimbar. Mereka punya power yang luar biasa. Mereka pernah berjalan di atas air. Mereka mendapatkan kekuasaan yang luar biasa. Tapi ketika mereka meninggal di tempat pelacuran. Kenapa? Karena orang tidak konsisten dengan, bilang kiri kanan, konsisten dengan pilihan Allah. Jatuh bangun bukan persoalan, konsistensi yang Tuhan cari. Haleluya. Itu paling penting. Jangan tinggalkan pelayanan saudara, karena Anda dipilih untuk maksud kekal. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir. Ya, katakan, saya diangkat menjadi anak. Katakan, come on. Yes, kita diangkat. Roma 5. 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak. But you have received the spirit of adoption. Saya telah menerima roh adopsi. Haleluya. The spirit of adoption. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Anak memanggil Aba. Karena dia diadopsi menjadi anak. Karena kita semua telah diadopsi menjadi anak, maka semuanya mendapat hak yang sama. Amin saudara, amin. Bila dikirakan kita punya hak yang sama. Haleluya. Disembuhkan, semua bisa sembuh. Diberkati, semua bisa. Berkemenangan, semua bisa. Semua hak yang sama. Cuman manusialah, kemarin saya diceritakan oleh satu saudara, dia bilang begini. Keturunan kami adalah keturunan yang datang dari sini. Dan waktu itu kakek-kakek kita punya kakek, mereka sangat baik hati. Sehingga ketika orang datang ke rumah mereka saja, karena mereka tidak punya anak banyak, mereka angkat orang ini langsung kasih nama, dia marga ini. Datang ini langsung angkat nama, kasih nama langsung. Dia dapat harta yang banyak, tanah yang banyak, warisan yang banyak. Tapi ketika di kemudian hari mereka berselisih. Ini katakan ini anak tempelan, ini anak angkat, ini anak ini. Tetapi ada satu orang yang pegang kuncinya. Dia berkata begini. Daripada kita ribut-ribut semua, mulai hari ini saya nyatakan. Seperti yang dipesankan kepada leluhur. Bahwa siapapun kita, anak kandung atau anak angkat, atau dulu dia jaga sapi, jaga kambing, atau jaga mamar, atau dia jaga istana. Mulai hari ini leluhur berkata, kita semua satu dan punya hak yang sama. Sejak saat itu tidak ada lagi perpecahan. Kenapa? Karena semua kembali kepada leluhur. Kita mendapatkan adopsi yang sama. Umat Tuhan, kita akan bebas dari berbagai macam pertikaian karena kita menerima roh yang sama. Haleluya. Kita diangkat menjadi anak Allah. Haleluya. Apa yang Bapak punya, kita semua bisa nikmati. Oke. Nah, umat Tuhan, adopsi, kita dianggap sebagai anak yang sah oleh Tuhan semesta alam. Hak kedudukan Kristus sama dengan kedudukan kita. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah membatalkan pengangkatan kita sebagai angkatan. Tuhan tidak pernah membatalkan. Next slide. Tuhan tidak pernah membatalkan. Haleluya. Katakan, Tuhan tidak pernah membatalkan. Haleluya. Amen.
Sekali dia mengangkat kita untuk berapa lama? Selama-lamanya. Nah, ada pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, pertanyaan refleksi kita. Oke, yang pertama. Nanti di komsel atau di rumah masing-masing, di komsel juga paling bagus sudah lakukan ini. Nomor 1, refleksinya. Seberapa besar kerinduan kita untuk membangun ID kita dalam kehidupan kebangkitan Kristus. Beri nilai 1 sampai 10. Oh, saya ini kadang-kadang 7, kadang-kadang 8. Tapi dalam keadaan emosi 3. Lagi terima gaji 9. Lagi happy 10. Yang kedua, berapa besar kerinduan kita untuk melihat orang lain di sekitar kita dapat mengenal ID mereka dalam kehidupan kebangkitan Kristus. Beri nilai 1 sampai 10. Waduh, teman saya ini 3. Parah ini orang nih. Dia kalau pilek saja merasa tidak laku. Dia kerja tuh banting tulang. Dia mau prestasinya, kinerja yang hebat. Nah, saudara, itu yang namanya kita jangkau mereka. Panggung, kita kasih tahu kepada mereka. Kita beri nilai. Berapa? Oh, ini teman saya ini sudah 10, udah bagus nih. Saya bersama dia, mari kita menjangkau yang lain. Jadi, lalu yang ketiga, apa yang saya akan lakukan untuk meningkatkan nilai saya dari pertanyaan pertama atau poin pertama. Oh, saya ini kadang-kadang naik turun 3. Apa yang saya lakukan? Oh, saya mesti minta kawan-kawan ngomong dengan saya. Di komsel, ayo deklarasi untuk saya. Di komsel berdoa untuk saya. Dan saya setiap hari mendeklarasikan. Dan saya minta orang-orang di sekitar saya selalu bicara yang positif kepada saya. Mau tegur saya boleh, tapi kasih tahu senyum-senyum dulu harus baru tegur saya. Nah, itu cara saya untuk meningkatkan. Bagaimana saya meningkatkan? Oh, saya ini sudah percaya diri yang kuat. Bagaimana saya mempertahankan supaya saya tetap ID kuat dalam Kristus? Yaitu saya ucapkan firman, lakukan firman, konsisten dalam hal. Oke, sampai di sini saya bagikan kepada saudara. Saya berharap ini akan menguatkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Thank you Lord.